Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang pembuatan login API. Ya, pertama-tama dalam pembuatan login API kita akan membuat model membernya terlebih dahulu, di mana model member ini akan diberi nama member.php ya dalam folder models. Nah, di sini ini adalah codingannya. Namespace up model ini adalah lokasi atau direktori nanti ketika kita ingin memanggil kelas yang ada di dalam file ini ya. Jadi nanti ketika kita ingin menggunakan kelas member ya, ini kita harus memanggil use app model / member seperti itu. Terus berikutnya di sini ada use illuminate database eloquent model. Nah, model di sini ya. Jadi model di sini ini adalah model yang ada di dalam library Eloquent gitu. Jadi ini kita memanggil model. Nah, untuk memanggil model ini kita menggunakan library Eloquent. Ya. Terus di sini ada protected table member ya. Jadi ini adalah nama tabel yang digunakan nanti adalah member, kemudian public timestamp sama dengan false. Nah, ini dalam library Eloquent ini ada yang namanya atribut timestamp. Nah, dibuat false karena kita tidak menggunakannya. Nah, itu adalah kelas member ya, yang merupakan extend dari model yang merupakan dari library Eloquent. Nah, berikut kita buat di dalam VS Code-nya. Nah, di sini kita membuat model membernya itu adalah di folder up, kemudian folder model. Di klik kanan di sini bisa new file, diberi nama member.php. Ya, kemudian ketikkan kode program tadi ada di slide yang sudah dijelaskan menjadi seperti ini. Nah, ini adalah kode programnya ya. Nah, ini bisa di pause dulu mungkin untuk dikerjakan. Nah, berikutnya adalah membuat model login. Nah, jadi file ini diberi nama login.php. Masih sama lokasinya yaitu ada di folder up/model atau dalam tadi folder model yang tadi. Ya, di sini kode programnya penjelasannya masih sama ya, masih menggunakan namespace up model ya, posisinya di model nanti ketika dipanggil. Kemudian ada sama database Eloquent model ya. Jadi dia menggunakan library Eloquent untuk model ini ya, dan nama kelasnya adalah login. Tabel yang digunakan adalah member token ya. Jadi di sini menggunakan tabel member token dan ada atribut yang diisi ya, yaitu adalah member ID dan authorization key ya, out key. Dan timestamp-nya pun false ya, atau tidak menggunakan atribut timestamp. Nah, ini bisa di pause dulu ya untuk diketikkan ya. Nah, jadi kita buat menggunakan VS Code-nya. Nah, masih kita buat di tempat yang sama, yaitu ada dalam folder up, kemudian folder model. Kita buat nama filenya adalah login.php ya. Nah, jika sudah dibuat di sini, kemudian ketikkan kode program yang ada di slide tadi barusan. Nah, ini seperti ini ya. Nah, jika sudah diketikkan ini bisa di-save ya. Ya, disimpan ya, atau Ctrl S ya. Dan ya, yang member tadi sebelum juga bisa disimpan ya, supaya tidak ada tanda seperti ini. Ya, ini ketika kita simpan tandanya menghilang ya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah membuat controller login. Nah, controller login ini kita akan beri nama login controller ya .php yang akan disimpan pada app http controllers ya, dan isi kodenya adalah seperti ini ya. Nah, di sini ada namespace app http controller. Jadi nanti posisi pemanggilannya di sini, tapi nanti kita akan menggunakan roots ya. Jadi nanti yang dipanggil adalah nama controllernya, yaitu kita pakai login controller. Ya, terus berikutnya di sini adalah kelas-kelas yang digunakan. Ada apa aja? Ada login yang merupakan model yang tadi kita buat. Ya, ada member juga yang merupakan model yang tadi kita buat. Dan di sini ada HTTP request. Jadi nanti kita akan meminta inputan ya. Jadi minta inputan. Jadi dari kliennya akan memposting ya sesuatu, kita akan menerimanya. Jadi di sini juga ada fungsi hash ya yang digunakan untuk enkripsi data. Jadi ini adalah class login controller, extend controller yang telah kita buat minggu lalu ya. Kemudian di sini ada login ya, dia akan membutuhkan inputan berupa request yang tadi yang akan diposting dari klien. Kemudian di sini ada email ya, ada inputannya berupa email, dan password juga merupakan inputan yang namanya
variabelnya password. Ya, kemudian di sini ada member, ya. Kita cari ya berdasarkan email, ya. Kalau misalkan tidak ditemukan, maka kita kirimkan error, ya, atau email tidak ditemukan. Nah, berikutnya kita cek password ya berdasarkan emailan tadi ya, yang kemudian kita hash. Ya. Nah, berikutnya kita cek ya password yang berdasarkan email tadi yang kemudian kita hashing dulu ya karena password sebelumnya juga telah terenkripsi. Ya, jadi ini kode program hash di sini digunakan di sini ya. Jika tidak sesuai dengan passwordnya maka password tidak valid walaupun emailnya valid. Ya. Terus berikutnya kita jika misalkan dua-duanya valid maka kita buat class loginnya ya. Jadi member ID-nya sesuai dengan ID yang diinputkan ya. Authorization key-nya ya ini adalah random string ya. Dimana random string ini nanti kita buat fungsinya di bawah ya. Jadi ada fungsi random string namanya. Nah, jika dia belum login ya, maka statusnya unauthorized ya seperti itu. Nah, jika sudah login kita berikan token ya berupa out key-nya ya dan usernya sesuai dengan yang di loginkan tadi ya. Jadi ID member ID, email adalah member email ya. Dan kita return hasilnya adalah true ya dan dikirimkan datanya. Nah, di sini kita respon ya. Jadi kita berikan respon ya atau output ya berupa data ini. Ya, seperti itu. Nah, di sini adalah random string yang tadi ya di atas. Nah, ini adalah fungsi random string kita buat ya karakter length 100 ya ini adalah karakternya ya panjang karakter ya seperti ini. Panjang karakter setelan kita buat ya. Jadi kita acak aja random ya panjang. Jadi nanti kita akan membuat suatu string random yang panjangnya 100 ya dari simbol-simbol yang ada di sini. Seperti itu. Jadi fungsi random string di sini itu untuk authorization key ya di mana untuk membuktikan apakah si klien sudah melakukan login atau belum. Jadi nanti akan dibuktikan dengan authorization key yang merupakan random string ini. Nah, pertama kita buat filenya ya, yaitu ada di folder app, http, kemudian controller di sini ya, klik kanan, new file, beri nama login controller.php. Yang namanya login controller.php. Nah, lalu kemudian ketikkan kode program yang ada di slide tadi. Nah, jadi seperti ini. Ya, ini adalah kode programnya. Ya, jika sudah bisa disimpan. Kemudian kita ganti roots-nya, yaitu ada di folder roots ya web.php. Nah, tambahkan kode program ini. Nah, ini adalah kode programnya, router, post ya, /login, use ya login controller add login. Nah, ini adalah kode programnya bisa di pause untuk diketikkan. Nah, jika sudah selesai, nanti kita bisa coba menggunakan Postman ya yang akan dijelaskan di pertemuan Zoom. Untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.